bakmi goreng. Bukan berarti harus beli bakmi goreng. Wong aku bisa masak, ngapain harus beli? Alah, iki mantep jos. Rasanya pasti endes, dendes, gulindes, hakdes. Iya. Oke, coba dirasain dulu. Kok cemplang ya? Kurang asin dikit, bentar-bentar tambahin garam. Bawang goreng. Wow, nampaknya enak nih. Miak. Kalau aku ngomong, malah pasti tidak boleh sama Darmi. Cicipi dulu. Wow. Waduh, malah berceceran. Iya enggak nih, enggak. Wow. Oh, kuda, suara kuda gimana? Kakak. Begitu kan kerjaannya tiap hari. Cuma makan, tidur, terus main sama anak-anak. Sampai ruangan berantakan. Iya bagus lah, Dio sama Eci kan jadi ada kawannya main. Iya bagus, tapi kan ruangan jadi berantakan. Ya kalau berantakan kayak gini kan tinggal dibereskan aja sayang. Gampang kan? Hui, gampang. Ya udah, beres. Mie goreng Jawa. Aduh. Mie Jawa buatan Darmi, ergoed, paling enak. Mendingan dibuatin warung aja biar Darmi jualan. Sorry. Mami bisa banyakin. Citra. Sebentar ya. Nih, tuh. Mana Citra? Wow, banyak nih. Kan udah mau. Oh, iya. Oke. Yuk, tuh. Lauknya dimakan. Iya. Iya. Bawang gorengnya kurang. Kalau emang bawang gorengnya banyak, tambah lesat, tambah nikmat. Monggo. Bukan itu. Kamu udah ngerasain belum mie gorengnya kayak gimana? Loh ya sudah, Ndoro, semua yang ada di sini lulus sensor semuanya. Gimana rasanya? Waduh, Ndoro lah yo enak, endes, dendes, gulindes, hakdes. Oh iya. Kalau nggak enak gimana? Waduh, Mbak Rara, walaupun itu impossible, tapi kalau ini misalnya ini nggak enak, saya bakal ngabisin semuanya. Bener ya? Lihat mana pernah saya bohong sih, Mbak Coba. Citra? Ini beneran. Bener, ayo coba. Alah kok minta bukti, malah ngetes loh. Lah ya masakan Darmi itu ya pasti enak. Mana pernah Darmi masak nggak enak? Masuk Darmi masak nggak enak? Loh, Ndoro? Loh kok asin, Ndoro? Itu dia. Ada apa sih dengan kamu belakangan ini? Udah, nih. Masuk ke dapur, habisin mie gorengnya. Dan mulai hari ini kamu nggak boleh masak. Apa? Lah kalau saya nggak masak terus saya kerja apa, Ndoro? Boh, sakarmu. Ayo tapi, Ndoro. Hei, masuk. Aduh, nasibku kok kayak nasibnya bawang putih ya? Mas Boris, mending kamu ajak Lolo kerja deh di kantor kamu. Aduh, kayak mana ya? Sebenarnya sih ada lowongan di kantor aku. Dari kemarin belum dapat juga. Ya udah, ajak Lolo aja. Ah, nggak enak aku nanti disangka orang pula KKN. Masa ngajak adik kerja di kantor sendiri? Enggak lah Mas, itu wajar kok ngajak saudara kerja di satu kantor. Gimana ya? Wajar itu. Iya. Ya udahlah. Mulai besok aku ajak dia kerja ya. Mantap, Bang Boris mau ngajak aku kerja di kantornya. Cewek-cewek di sana pasti cantik-cantik. Lolo, lagi ngapain? Lagi nguping ya? Ih, nggak baik atau nguping pembicaraan orang.
Ini Bang Boris lagi ngomongin Mbak Sus. Mbak Sus ini harus dengar gawat. Masa sih? Iya. Mana? Udah dengerin dulu. Ibu. Kamu ngapain, Mbak Sus? Kau ngopi nggak? Enggak, Pak, bukan saya. Bang Lolok. Perasaan semua udah pas. Kok tahu-tahu bisa keasinan kayak gitu loh. Lelah kenopo iki. Tarmi. Kenapa kamu Tarmi? Darmi, kamu kenapa tuh pagi-pagi ya kok udah nangis? Udah bisa siangan dikit apa nangisnya? Belum sedihnya sekarang kok disuruh nangis tar siang. Ya, hapus dulu air matamu, aku nggak kuat ngeliatnya. Ya, ini masalahnya apa? Aku udah gagal membahagiakan keluarga ini, Mur. Gagal dalam hal apa dulu, Mi? Masa memasak? Masakanmu kenapa? Aku nggak tahu kenapa. Masakanku hari ini keasinan. Wih, breakfastnya Mami yang siapin. Iya dong. Kalau Darmi nggak bisa masak, bukan berarti Mami nggak bisa. Jadi pagi ini kita sarapan sandwich. Untuk Iya. siang kita makan apa, Mami? Roti oles mentega. Terus malamnya, Mi? Roti siram susu. Ya, kok roti-roti mulu sih, Mi? Jadi kita sarapan 3 kali. Pagi, siang, malam. Kok pada protes? Udah, makan aja yang ada. Ini semua gara-gara Darmi. Tapi ya, Mi, kita perhatiin 3 hari belakangan ini, kayaknya Darmi lagi bermasalah deh, Mi. Nah, itu dia. 3 hari yang lalu, piring pecah. 2 hari yang lalu, setrikaan gosong. Nah, kemarin malam, itu toh, mie gorengnya keasinan bingit. Nih, lidah Mami sampai keriting. Udah, Mi, ayo makan-makan dulu yuk. Dan ingat, kita masih makan roti 2 kali lagi. Seandainya, Mi, ada orang lain yang membuat masakanmu menjadi asin. Artinya bukan salahmu, bukan karena keteledoranmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Mi? Kamu bener pengen tahu apa yang akan aku lakukan terhadap orang itu? Iya. Aku akan siram orang itu pakai minyak panas. Tuh kan, Darmi bikin ulah lagi. Kenapa, Tomor? Kopi dulu ya kan? Mas Boris sayang, Iya sayang. kaos kakinya udah laras ganti sama yang baru? Makasih sayang. Soalnya kemarin aromanya itu menusuk jiwa. Bang, ku pakai dulu kaos kaki abang ya, tapi sebelah aja. Yang sebelah masih punya aku. Ya. Patut wanginya kayak gitu, terus kendor. Tapi teringatnya kok rapi kali kau. Penampilan itu nomor 1 bang, makanya harus rapi. Emangnya Lolo mau kemana? Ya kerja lah kak, masa udah rapi kayak gini mau berenang. Udah dapat kerjaan kau? Iyalah bang, masa aku tiap hari nyusahin abang? Kerja ini, Lolo ini, bukan kaleng-kaleng. Lolo, Kak Laras ikut senang loh. Selamat ya. Iya kak, makasih. Memangnya perusahaan mana yang mau nerima model potongan kayak kau gini? Ya kantor abang lah. Mana kok lupa bang ini? Tahu dari mana kau? Karena aku semalam dengerin abang ngomong sama Kak Laras di dalam, dari balik pintu itu. Ngopi. Ya itu, mak burung dengar kuping apa? Pagi-pagi ada di Hongkong, siang-siang udah datang aja jam segini, Mas Ben.
Ini masih jam 6 loh Mas Ben. Apa ndak kebagian? Non Rara itu kan berangkat sekolah jam 6:30. Iya, beta juga merasa terlalu pagi. Cuma beta takut kesiangan begitu. Wih, keren. Ini adalah jiwa calon dokter yang disiplin. Calon dokter yang tidak ingin mengecewakan pasien-pasiennya. Keren. Masih pagi begini, Mas Makmur sudah sarapan belum? Ya belum dong Mas. Ini kan lagi ngelapin mobil, habis itu mandi, habis itu baru sarapan. Ah, pas sekali begitu. Beta habis dari tukang bubur. Suka bubur kasih? Ya suka dong. Bubur itu adalah salah satu makanan kesukaanku. Ya apalagi gratisan. Oke, kalau begitu beta beli 2. Bagaimana Mas Makmur? Mau? Makasih Mas Beni. Makanan di dalam kalau di sini kan nggak sopan. Makasih Mas Beni. Mas Makmur, tapi beta beli 2 ya. 1 buat beta sih. Oh, bagaimana nih? Nggak berdua lagi. Lagi Mas Makmur. Lagi Non Rara. Tuh tukang ojeknya udah nungguin di depan. Ah, tukang ojek. Iya, tukang ojek yang calon dokter itu. Oh, Mas Beni. Iya. Ih, Mas Makmur. Iya. Yaudah deh. Nggak pamit sama Mbak Darmi. Oh iya, berangkat dulu ya Mbak. Dah Mas Makmur. Ya, hati-hati Non. Iya. Ngomong iyanya kok ya telat tuh loh. Kamu tuh kenapa tuh? Pasti lemes banget. Kayak karet makan ayam. Ayam makan karet. Oh iya tuh maksudnya. Biasanya kan semangat. Oh iya, ini mana? Belum sarapan ya? Ini aku ada bubur 2 nih. 1 buat kamu mau nggak? Makan aja sendiri. Oh ya bagus lah, wong aku nawarinnya basa-basi doang. Kenapa sih semua orang di rumah ini pada bikin aku kesel? Aku sebel. Oh, anak kadbral. Iya udah. Jadi, abang mau ngasih aku jadi apa nih di kantor abang nih? Hah? Kau akan kukasih kerjaan jadi... Manajer pasti kan? Kalau dari penampilan bang, nggak diragukan lagi aku jadi manajer. Pak Boris. Duh, Pak, maaf ya Pak, minta datang telat. Soalnya tadi di jalan ada kecelakaan, Pak. Kok kecelakaan tadi? Bukan, Pak, bukan Miranda yang kecelakaan. Tadi tuh orang lain yang kecelakaan, Pak. Terus kenapa? Kau terlambat? Jalanan macet emang? Enggak sih, Pak. Jalanannya nggak macet sih. Terus kau telat gara-gara kenapa? Itu, Pak, tadi Miranda nontonin kecelakaannya dulu. Hele. Kecelakaan kau tonton. Ini, kenalin adik aku ini si Lolo. Miranda. Lolo, manajer di kantor Bang Boris. Siapa yang bilang ke manajer? Loh, jadi kalau nggak manajer jadi aku Bang. OB, office boy. Adiknya seorang direktur jadi OB. Nggak pantas Bang. Nangis. Nangis. Biasa habis nangis pura-pura pingsan. Bu, sebetulnya Bang Lolok itu kerja jadi apa sih, Bu, di kantor Pak Boris? Jadi OB, Mbak Sus. OB. OB itu apa ya, Bu? OB itu office boy. Oh, office boy. Bahasa Inggris ya, Bu? Iya, office itu kantor dan boy itu laki-laki. Kata Pak Boris dong, laki-laki di kantor. Ngelamun aja nih Bang Lolok. Selamat ya Bang. Ini hari pertama Abang Lolok kerja di sini. Mas, tolong bikinin kopi 1 sama tesnya 1 ya. Ntar kalau udah jadi, tolong anterin ke meja saya. Oh, siap Pak. Iya Pak. Tunggu ya. Ya. Makasih. Ya. Kali dia nyuruh-nyuruh aku. Nggak tahu dia aku siapa di sini. Hah? Loh, Bang Lolok. Kan Abang di sini kan OB. Ya tugasnya tuh kalau nggak bikin minuman, bersih-bersih kantor. Ya begitulah. Ah, nggak mau aku. Nggak mau aku disuruh-suruh kayak gitu. Udah kau aja yang buat kopi sana. Loh, kan bukan tugas saya Bang. Nih, Jalu. Kita sama kau ya. Majikan kau siapa? Pak Boris. Aku ini siapa? Adiknya Pak Boris. Jadi, aku ini adiknya majikan kau. Aku ini punya hak nyuruh-nyuruh kau. Ngerti kau? Udah, kau buat cepet kopi itu. Jangan lama. Ya Bang. Iya, jangan di sini aja lah kau. Iya, ini mau jalan Bang. Nyuruh Bang. Tuh,
Beberapa hari ini tuh aku kenapa tuh ya? Kok kerja kok nggak pernah bener. Ketiban apek terus. Aduh, padahal nggak ada firasat apa-apa loh ya. Nggak mimpi apa-apa juga. Lelakone ngur. Nggih, Ndoro. Darmi. Nggih. Mi, buat makan siang nanti, Mami mau sayur asam dan ayam goreng sambal hijau, ya? Aduh. Matur nuwun, Ndoro. Matur nuwun karena saya diberi kepercayaan buat masak lagi. Bangun. Yang nyuruh kamu masak tuh siapa toh? Lah itu tadi. Aku tuh mau nyuruh kamu beliin makanan di warungnya Bu Parmi di perempatan situ, ya? Lah kok bukan saya aja Ndoro yang masak? Eits, rasa asin dari makananmu yang kemarin itu belum hilang-hilang dari lidah saya. Terus sekarang saya mau minta kamu masak lagi. Eits, no way. Pelan-pelan kau, jangan tumpah. Iya bang. Sini, aku yang bawa. Sini, biar saja yang bawa. Udah aku aja yang bawa, itu ada abang aku. Pak, ini kopinya Pak. Ini tehnya Pak. Oh, buat Bu Dewi. Oke. Ini Bu, tehnya ya. Nah, gitu kerja yang rajin, jangan malas-malasan. Iyalah, nggak mungkin aku ngecewain abangnya kan, buat malu abang sendiri ya kan. Silakan minum Pak. Bu. Kopi apaan kayak gini? Udah encer, gak manis lagi. Bisa kasih bikin kopi? Iya nih, wah nggak bener. Saya mau kebanyakan gula. Mau bikin orang diabetes. Sebenarnya kau bikin kopi sama teh aja nggak lulus kau. Bukan aku yang buat bang, si Jalu. Iya pak, maaf yang bikin kopi saya, bukan Bang Lolo. Lolo, Jalu itu supir, bukan OB. Dil, kamu lagi sibuk ndak? Iya Mbak Darmi, nggak lagi sibuk kok. Kenapa tuh Mbak Darmi? Gini loh Dil, aku rasanya udah nggak berharga lagi ya di rumah ini. Kenapa tuh Mbak Darmi? Sekarang gini loh, aku udah nggak dikasih kepercayaan sama Ndoro Mami lagi buat masak. Kamu kan tahu, sebagai asisten rumah tangga, dipercaya sama majikan buat masak itu adalah sebuah pride, sebuah bentuk appreciation yang tersendiri untuk kaum kita-kita ini. Lah kok sekarang tuh aku nggak dibolehin masak. Saya jajal mbok pikir toh, nek misalnya kedaden ning uripku iki lelakone kedaden ning awakmu, yo kowe meh ngopo? Jal, mikiro Jal. Apa sih bakal mbok lakokke? Gimana? Kamu sedih kan? Kamu bingung kan? Aduh Mbak Darmi, aku teh juga ikut bingung. Kamu bingung mikirin aku? Bingung sama bahasanya Mbak Darmi. Semi, tak kira bingung mikirin nasibku. Gini aja Mbak Darmi, gimana kalau Mbak Darmi itu cari kerjaan lain? Apa? Nyari kerja di tempat lain? Lah dipikir nyari kerja di tempat lain tuh gampang, susah Dila. Coba Mbak Darmi ngelamar kerja di kantornya Pak Boris. Karena setahu aku teh kantornya Pak Boris lagi buka lowongan. Hah? Bener? Serius? Oh, ya udah kalau gitu sehabis aku ngentasi pemean, aku tak kesana mempersiapkan lamaran. Oke. Wow. Mi, kamu mau dilamar? Wih, akhirnya ada juga pria yang mau kamu bohongi. Aduh, kok jadi mangkok? Mbak Darmi nih. Kayaknya si Jalu ini lagi deketin si Miranda ini. Aku nggak boleh kalah ini. Aku ini kan adiknya direktur, ya kan? Si Miranda pasti lebih milih aku lah. Awas kau ya. Lo, beres ini aku mau ada meeting. Oh siap bang, nanti aku ikut meeting. Siapa yang mau ngajak kau ikut meeting? Aku mau nyuruh kau beli makanan untuk nanti meeting. Nah, beli itu. Ya? Oke, siap bang. Jalu.
Kau dengar apa kata Pak Boris tadi kan? Oh, ya denger lah Bang. Kan deket. Emang Bang Lolo nggak denger? Oh, nggak dengar aku. Sayup-sayup tipis. Nah, karena kau yang dengar, kau berangkat ke sana beli makanan. Cepat. Udah cepat. Cepat. Iya Bang. Ah, kayak gitulah. Hai Miranda. Jalu, Miranda ikut. Apa kamu tuh udah yakin sama keputusanmu? Berhenti kerja di sini terus cari kerja tempat lain? Aku wis yakin, Mur. Atiku wis mantep. Aku mau kerja kantor, sekalian mau ngerubah nasib. Loh, tapi kerja kantoran tuh ndak semudah apa yang kamu pikirkan loh, Mi. Harus ada ngelamar dulu, harus ada ijazah dulu. Lah, ijazah juga ndak bisa sembarangan. Kalau ijazahmu cuma SMA, yo setengah mati cari kerja kantoran di Jakarta, Mi. Lah yo gini-gini aku dulu tuh keluar masuk kampus loh, Mur. Kuliah? Ngantar koran. Bercanda aja. Pakaian tuh juga harus penting. Ngelamar kantoran itu ndak bisa pakai pakaian kayak gini tuh ndak bisa. Harus yang formal. Pakaian formal? Iya. Yang kayak apa ya, Mur? Nah, itu loh. Baju yang biasa Mbak Citra pakai kalau ke kantor. Nah, ini nih. Nah, ini baju Mbak Citra toh? Nah, iya pakai ini. Nah, terus luarannya pakai ini lagi tuh. Luaran kayak opo ki? Jaket opo-opo gitu. Loh, wow. Lah terus aku suruh pakai itu? Lah iya. Ayo nggak mau. Loh. Itu bajunya Mbak Citra kotor mau tak cuci. Nyucinya tuh nanti. Habis mbok pakai baru mbok cuci. Aduh, Mur, itu kan bau asem. Ih, emangnya baju kamu sekali pakai langsung bau asam. Ini punya Mbak Citra. Seminggu nggak dicuci juga ya wangi. Masuk sih begitu? Iya. Sini tak cium. Nggak usah nyium aku. Baju, Mur. Permisi, Ndoro Mami, Ndoro Papi. Saya tak pamit pergi dulu. Sik. Kamu itu kan mau ke warungnya Bu Parmi. Kok rapi banget bajunya? Bawa tas segala. Sudahlah, Mami. Apa salahnya Darmi sekali-sekali keluar dengan pakaian rapi? Buru-buru ya, Darmi beli makanannya ya. Papi sudah lapar. Nggih. Pareng Ndoro Mami, Ndoro Papi. Yo. Tapi apa? Sepertinya itu bajunya Citra. Oh iya. Tuh kan, Pi. Darmi tambah aneh-aneh aja. Lolo, jangan dimakanin terus dong. Ntar kurang gimana? Kau cerewet kau ya kayak mama aku kau lah. Kan aku makan cuma satu. Satu jenis makanan satu. Di sini ada 5 jenis makanan. Berarti Bang Lolo makan 5. Aku jadi orang lah. Udah kau harus cepat. Bang Lolo. Ada Miranda. Harus kau cepat. Bang Lolo di sini. Ada apa? Ini Bang Lolo. Miranda mau minta tolong. Oh boleh. Minta tolong apa? Sama saya aja, Mbak. Kebetulan Bang Lolo lagi nyiapin kue buat ntar meeting. Yang dimintain tolong itu aku. Kau jangan masuk-masuk aja kayak angkot Medan kau. Masuk aja. Iya Jalu, soalnya Miranda maunya minta tolong sama Bang Lolok. Karena cuma Bang Lolok yang bisa. Tuh, kau tengok. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa diandalkan oleh perempuan. Ayo Bang Lolok. Iya. Ini Bang Lolok. WC-nya mampet. Miranda mau minta tolong Bang Lolok buat sedotin. Tapi pakai ini. Oh, siap lah. Yaudah, makasih ya Bang Lolok. Iya, sama-sama. Apa kau ketawa-ketawa kau? Hah? Ayo Jalu. Mari, Bang. Seram kali bentuknya, Bang. Jadi untuk kelanjutan proyek yang sudah kita bicarakan kemarin, Pak Boris bisa berhubungan langsung dengan adik saya yang ini. Oh, ini adiknya Ibu.
Pantesan mirip ya. Kerja di kantor ibu juga? Iya. Oh, memang harus begitu Bu ya. Iya. Kebetulan saya punya kedudukan di sini ya, saya ajak adik saya ini untuk bekerja. Dia sebagai manajer lapangan. Oh iya, bagus itu. Lagi ada kedudukan kan Bu? Iya. Soalnya saya juga gitu, saya ajak adik saya bekerja di sini juga. Kedudukannya apa, Pak? Kedudukannya? Oh, kedudukannya dia sebagai manajer juga, manajer. Bagus ya. Iya. Jadi kan memang adik harus manajer lah. Gitu ya? Bang Boris. Capek kali aku kerja jadi OB di kantor abang ini. Nggak mau lagi aku ah. Kok kau masuk? Ini masih ada tamu aku. Oh maaf, Mbak. Lolo. Sini, Mbak. Lolo, adiknya Bang Boris. Oh, ini adiknya Pak Boris. Katanya manajer. Kok OB? Oh, dia juga manajer sebetulnya. Manajer OB. Manajer? OB, Bang. Office boy. Kenapa mungkin OB tadi? Tukang angkat-angkat, tukang bersihkan. Aku perjelas di depan orang ini. Kata mama nggak boleh bohong. OB. OB, Mbak. Firda, ini tolong ntar titipin ke Pak Johan ya. Iya, kasih. Mbak, permisi. Iya, ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya mau melamar pekerjaan. Melamar kerja? Tapi Mbak, lowongan kerjanya udah ditutup. Lah kalau ditutup ya coba dibuka lagi. Ambok segala sesuatu tuh dibikin simpel. Iya Mbak, tapi masalahnya kita udah menemukan orang yang dibutuhkan. Aduh, kalau gitu coba gini aja deh. Mbak bilang sama Pak Boris kalau saya tuh datang mau melamar pekerjaan. Saya sama Pak Boris tuh udah kenal baik. Abang saya sama Pak Boris tuh gini banget toh Mbak. Aduh, sebenarnya Mbak ini siapa ya? Aduh, pokoknya saya mau ketemu Pak Boris. Mbaknya kesuwen. Mbak, mana sih Mbak? Aku. Iya kamu. Aku. Iya kamu Mbak. Jangan main nyelonong-nyelonong aja dong. Masa sih aku nyelonong begitu? Baru sehari kerja kau. Udah nggak betul terus kerjaanmu. Dikasih kerjaan nggak pernah beres. Bisanya cuma protes. Dari dulu memang selalu bikin ulah kau. Nggak pernah berubah. Mana aku mau berubah, Bang? Abang pun tega kali sama aku. Abang direktur. Ada yang jadi OB. Coba Bang pikir. Nggak ada sayang-sayangnya Bang sama aku. Cobalah. Justru aku sayang sama kau. Supaya kau nggak manja. Biar kau rasakan gimana susahnya cari kerja di Jakarta itu. Aku pernah hidup susah di Jakarta. Kalau mental lembek kayak gini, nggak akan pernah bisa sukses di Jakarta. Udahlah Bang, aku balik aja lah ke rumah. Daripada ngerepotin Abang di sini. Tebel kali Bang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kau karena aku pecat harus kasih pesangon. Nah. Kali Bang. Oke lah Bang kalau kayak gitu. Baliklah aku ya. Ya udah balik ke sana. Hati-hati kau ya. Ya. Kok nggak jadi peluk Abang? Wangi kali badanmu, nggak sanggup aku. Nggak enak ya Bang. Mungkin lagi di jalan kali ini, lagi naik ojek. Aduh, lawang mami itu cuma nyuruh dia ke warung deket sini aja kok, masa naik ojek. Lagian Darmi itu orangnya medit. Dia pasti berpikir daripada naik motor ojek, mendingan dia jalan kaki. Jadi bagaimana? Kita mau makan apa? Papi sudah lapar. Ya udah, mami masak darurat goreng telur. Nah, gitu dong Mi dari tadi. Ambilin telurnya, Ra. Mi, tempat telurnya di mana ya? Nah, gini nih, kalau anak perempuan gak pernah masuk dapur. Memang Mami tahu telurnya di mana? Di mana, Pi? Mbak Darmi yakin mau bekerja di sini? Nggih Pak, saya sudah memantapkan hati saya untuk kerja di sini. Habis kerja di rumah Nurul Mami, aduh, sebagai pembantu tak dianggap. Saya hanya mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Kok perasaan omonganmu tadi kayak lagu? Omongan siapa Pak? Omonganmu. Saya? Iya kau. Saya? Iya. Masuk sih saya begitu? Udah.
Pokoknya Mbak Darmi mulai hari ini bisa langsung bekerja, meneruskan pekerjaannya Lolo. Nggih Pak, matur nuwun sangat. Miranda, tolong kau buatkan kontrak kerjanya Mbak Darmi ya. Baik Pak, buat menggantikan posisinya Bang Lolo kan Pak? Iya, gantiin Lolo. Apa? Saya menggantikan posisinya Mas Lolo? Berarti saya diangkat adik sama Pak Boris? Dia akan jadi adik. Maksud kau? Lo kan tadi katanya menggantikan posisinya Mas Lolo. Mas Lolo itu kan posisinya adiknya Pak Boris. Lah kalau saya menggantikan posisinya Mas Lolo, berarti saya itu diangkat menjadi adiknya Pak Boris. Gitu. Maksud aku jadi office boy, Darmi. Oh, office girl. Office, Gara-gara Darmi semua jadi kacau. Iya nih Mi, Mbak Darmi kenapa sih? Kayaknya ada sesuatu gitu deh Mi. Gak tahu tuh. Ya, mungkin juga kita ada salahnya. Darmi sudah berbuat yang terbaik buat kita, tapi hanya gara-gara satu kesalahan, kita hukum dia tidak boleh masak. Akhirnya kita juga kan yang repot. Iya juga sih. Hai Citra. Cit. Ya Mi. Cit. Kamu keluar ke? Beli gitu loh. Beli apa kayak makanan buat kita semua? Ya ampun Mami. Baru juga sampai. Citra kan capek Mi. Lagian kalau udah di rumah tuh malas keluar lagi tau nggak? Nih. Sana nak, cepat beli. Loh, kok Rara sih Mbak? Rara kan nggak bisa nyetir Mbak. Ya sudah. Bagaimana kalau kita makan di luar? Nah, kalau itu Rara setuju. Yuk berangkat yuk. Yuk, Citra yang anterin. Cit. Katanya capek. Katanya kalau udah nyampe rumah gak mau keluar lagi. Ini kok malah mau nganterin. Halo, Lara sayang. Iya, aku mau ngasih tahu kau kalau si Lolo hari ini mau balik ke Medan. Loh, kenapa? Dia nggak jadi kerja di kantor kamu? Jadi kerja di kantorku, tapi cuman setengah hari masa baktinya. Nggak kuat dia, nyerah dia. Oh, ya udahlah. Mungkin itu udah jadi keputusan Lolo. Terus sekarang kamu buka lowongan lagi dong? Iya, aku buka lowongan lagi, tapi langsung diisi sama Darmi. Darmi gantiin Lolo. Darmi? Iya, Lara sayang. Darmi sekarang kerja di sini. Pak, monggo diminum kopinya. Bentar sayang. Iya. Mantap kali kopi bikinanmu Darmi. Mantap Pak. Iya. Jadi enak mana sama kopi bikinannya Bu Laras? Enak punya kau lah. Enak kopi bikinan saya Pak. Iya. Mas, Boris. Halo, Lara sayang. Gitu ya Mas. Kopi buatan Darmi itu lebih enak daripada kopi buatan aku. Gitu? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti di rumah jangan minta buatin kopi. Gimana Pak? Enak? Mas Makmur, beta lihat di depan mobil semua tidak ada. Pada kemana memangnya? Pergi semua, cari makan di luar. Oh, Lara juga ikut pergi keluar? Kan tadi saya bilang semuanya. Mas Makmur, kalau beta lihat nih Mas Makmur diam, lemas begitu di sini. Lagi sakit kasih? Atau butuh obat begitu? Lagi banyak pikiran, mikirin Darmi. Sebentar, beta duduk dulu ya. Mbak Darmi memang kenapa? Jadi gini, Darmi itu kan lagi masak sayur. Lah tuh saya tuh nggak sengaja numpain garam masuk ke sayur itu. Lah, semua orang yang ada di rumah ini menduga kalau Darmi itu teledor karena masakannya jadi asin banget. Lah Darmi itu sampai dicuekin loh sama seluruh orang yang ada di rumah ini. Lah kan saya jadi merasa bersalah. Oh, berarti satu rumah ini belum tahu kalau itu salah Mas Makmur? Belum. Kenapa Mas Makmur tidak bicara apa adanya begitu? Ya saya itu akan ngomong sejujurnya tapi kan ya nunggu timing yang tepat.
rapat. Sampean yo paham toh ndoro mami gimana? Kalau begitu, beta pamit saja ya Mas Makmur. Beta habis beli nasi goreng tadinya buat Rara, tapi Rara sudah makan sepertinya. Tinggal sini aja, Mas. Beta sangat mengerti perasaan Mas Makmur. Dalam keadaan seperti ini, Mas Makmur pasti butuh teman begitu. Tapi beta tidak mau terlibat terlalu jauh. Jadi, beta tidak bisa tinggal lama-lama di sini. Nasi gorengnya yang tinggalin sini. Mas Makmur nih. Mbak Darmi, Doro Mami tahu kalau Mbak Darmi kerja di sini. Dia nggak tahu, kan saya nggak ngasih tahu. Kalau saya ngasih tahu, Doro Mami pasti tahu. Yakin aku. Nah terus kalau Doro Mami tahu nyuruh Mbak Darmi pulang gimana? Aku menolak pulang. Mbak Darmi berani emang? Mas Dalu tuh iyik, ya jelas berani toh ya. Nanti aku bakal ngomong langsung sama Doro Mami kalau aku menolak pulang. Darmi, ini ada telepon untuk kamu. Waduh, Mas Dalu enak ya di sini. Kerja baru sebentar udah dapat fasilitas handphone. Bukan fasilitas, ini ada yang mau ngomong sama kau. Siapa Pak? Nggih. Mas Bu. Misi Pak. Halo, Darmi speaking. Siapa ya? Aku. Lupa kamu sama suaraku. Nggih. Sekarang juga kamu balik ke sini. Nggih. Dorong nggih. Lagian ngapain sih ngelamar kerja di kantor Boris segala? Kerja di sini kura-kura kok malah nyari kerjaan lain. Pulang. Nggih, dorong nggih. Gimana? Pak, saya mau izin pulang. Soalnya saya disuruh Doro Mami buat pulang. Udah sana pulang kok, daripada aku juga nanti yang kena. Oke. Katanya berani sama Doro Mami. Siapa yang berani? Ya kamu. Aku? Lah iya kamu. Masa sih aku begitu? Yo Eci, papa pulang. Yeay, bidadariku, jagoanku. Mas, udah pulang? Iya, sayang. Kalian lagi ngapain? Lagi main mobil-mobilan tuh sama tulang. Nono. Bang, apa cerita? Loh, katanya kau mau pulang, kok masih di sini? Iya, tadi langsung dari kantor kok langsung balik kok, nggak kemana-mana lagi. Maksud aku, tadi kan kau bilang kau mau balik ke Medan, kok masih di sini? Balik ke Medan? Kayak tadi aku bilang balik ke rumah lah. Di rumah kau kan Medan? Iya bang, tapi aku sekarang udah ngerasa kalau rumah bang ini rumahku juga. Gitu, jadi yang uang tadi di kantor. Yuk Dio, Eci, main mobil-mobilan lagi. Oh, jadi kamu yang numpahin garam ke masakannya Darmi? Iya, Doro Mami, tapi beneran nggak sengaja. Saya mohon maaf. Oh, 2 hari lalu yang mecahin piring siapa dong? Oh, kalau itu kucing bah, bukan Darmi, bukan. Saya lupa mau ngomong. Kalau yang setrikaan gosong? Itu Rara Mi. Oh, ternyata bukan Darmi, tapi kamu. Kok kamu baru bilang sekarang sih? Habisnya Rara takut dimarahin Mami. Lah, iya gitu. Kita semua jadi punya rasa bersalah sama Darmi. Iya. Nuwun sewu. Permisi everybody. Panjang umurnya. Mi, kamu tuh kan cuma disuruh beli makanan ke warung kok ya sampai nyasar ke kantornya Boris tuh gimana toh? Oh lah ya gimana toh Doro? Saya di rumah ini udah seperti nggak dianggap lagi. Sejak insiden makanan yang keasinan itu, eksistensi saya rontok. Kredibilitas saya hancur. Bobo, itu justru kami mau minta maaf sama kamu. Maaf ya, Mi. Kita semua minta maaf sebesar-besarnya sama kamu ya. Pitiki? Iya Mbak Darmi. Rara juga minta maaf ya Mbak ya. Pitiki? Aku juga minta maaf ya, soalnya udah nuduh kamu masaknya nggak bener. Padahal kan yang buat masakan kamu asin itu Makmur. Dia yang numpahin garam ke masakan kamu. Apa? Makmur? Iya, Mi. Oh, jadi selama ini kamu kerok biangnya? Yang kerok. Itu.
jadi orang tuh ya mbok jangan biayaan, jangan pecicilan. Aku nggak sengaja, Mi. Bener, Mi. Maafin aku, Mi. Maafin ya. Ya udah, sesama manusia kita juga harus saling maafkan, Mur. Iya. Lagian juga saya udah diangkat lagi menjadi the queen of the kitchen, ya tuh Ndarman. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu kamu kok pakai baju gini tuh gimana sih? Oh, ini dikasih Pak Boris, katanya buat kenang-kenangan. Terus bajunya Citra di mana? Bajunya Mbak Cit. Ayo, gimana? Darmi, Aduh, bajunya Mbak Citra ketinggalan di kamar mandi. kamu pakai baju aku? Kok nggak bilang-bilang? Itu namanya lancang. Makmur yang nyuruh. Itu belum seberapa. Saya itu disuruh pakai sepatunya Mbak Rara. Aduh. Mas Makmur. Si Miranda pasti lebih milih aku lah. Awas kamu ya. Lo, beres ini aku mau ada meeting. Oh siap bang, nanti aku ikut meeting. Siapa yang mau ngajak kau ikut meeting? Aku mau nyuruh kau beli makanan untuk nanti meeting. Nah, beli meeting. Ya? Oke, siap bang. Jalu, kau dengar apa kata Pak Boris tadi kan? Oh, ya denger lah bang, kan deket. Emang bang Lolo nggak denger? Oh, nggak dengar aku. Sayup-sayup tipis. Nah, karena kau yang dengar, kau berangkat ke sana beli makanan. Cepat. Udah cepat. Cepat. Ya bang. Ah, kayak gitulah. Hai Miranda. Jalu, Miranda ikut. Apa kamu tuh udah yakin sama keputusanmu? Berhenti kerja di sini terus cari kerja tempat lain? Aku wis yakin, Mur. Atiku wis mantep. Aku mau kerja kantor, sekalian mau ngerubah nasib. Loh, tapi kerja kantoran tuh ndak semudah apa yang kamu pikirkan loh, Mi. Harus ada ngelamar dulu, harus ada ijazah dulu. Lah, ijazah juga ndak bisa sembarangan. Kalau ijazahmu cuma SMA, yo setengah mati cari kerja kantoran di Jakarta, Mi. Lah yo gini-gini aku dulu tuh keluar masuk kampus loh, Mur. Kuliah? Ngantar koran. Canda aja. Pakaian tuh juga harus penting. Ngelamar kantoran itu ndak bisa pakai pakaian kayak gini tuh ndak bisa. Harus yang formal. Pakaian formal? Iya. Yang kayak apa ya, Mur? Nah, itu loh. Baju yang biasa Mbak Citra pakai kalau ke kantor. Nah, ini nih. Nah, ini baju Mbak Citra toh? Nah, iya pakai ini. Nah, terus luarannya pakai ini lagi tuh. Luaran kayak opo ki? Jaket opo-opo gitu. Loh, Nah, terus aku suruh pakai itu? Lah iya. Ayo nggak mau. Loh, itu bajunya Mbak Citra kotor mau tak cuci. Nyuci tuh nanti. Habis mbok pakai baru mbok cuci. Aduh, Mur, itu kan bau asem. Ih, emangnya baju kamu sekali pakai langsung bau asam. Ini punya Mbak Citra. Seminggu nggak dicuci juga ya wangi. Masuk sih begitu? Iya. Sini tak cium. Nggak usah nyium aku. Baju, Mur. Permisi, Ndoro Mami, Ndoro Papi. Saya tak pamit pergi dulu. Sek. Kamu itu kan mau ke warungnya Bu Parmi. Kok rapi banget bajunya? Bawa tas segala. Sudahlah, Mami. Apa salahnya Darmi sekali-sekali keluar dengan pakaian rapi? Buru-buru ya, Darmi beli makanannya ya. Papi sudah lapar. Nggih. Pareng Ndoro Mami, Ndoro Papi. Yo. Tapi apa? Sepertinya itu bajunya Citra. Oh iya. Tuh kan, Pi.
Darmi tambah aneh-aneh aja. Bang Lolos, jangan dimakanin terus dong. Ntar kurang gimana? Kau cerewet aja kayak mama aku kau lah. Kan aku makan cuma satu. Satu jenis makanan satu. Di sini ada 5 jenis makanan. Berarti Bang Lolos makan 5. Aku jadi orang lah. Udah kau harus cepat. Bang Lolo. Ada Miranda. Harus kau cepat. Bang Lolo di sini. Ada apa? Ini Bang Lolo, Miranda mau minta tolong. Oh boleh, minta tolong apa? Sama saya aja, Mbak. Kebetulan Bang Lolos lagi nyiapin kue buat ntar meeting. Yang dimintain tolong itu aku. Kau jangan masuk-masuk aja kayak angkot Medan kau. Masuk aja. Iya Jalu, soalnya Miranda maunya minta tolong sama Bang Lolok. Karena cuma Bang Lolok yang bisa. Ah, tuh kau tengok. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang bisa diandalkan oleh perempuan. Ayo Bang Lolok. Iya. Ini Bang Lolok. WC-nya mampet. Miranda mau minta tolong Bang Lolok buat sedotin. Tapi pakai ini. Oh, siap lah. Yaudah, makasih ya Bang Lolok. Iya, sama-sama. Apa kau ketawa-ketawa kau? Hah? Ayo Jalu. Mari, Bang. Seram kali bentuknya, Bang. Jadi untuk kelanjutan proyek yang sudah kita bicarakan kemarin, Pak Boris bisa berhubungan langsung dengan adik saya yang ini. Oh, ini adiknya Ibu. Pantesan mirip ya. Kerja di kantor Ibu juga? Iya. Oh, memang harus begitu, Bu ya. Iya. Kebetulan saya punya kedudukan di sini ya, saya ajak adik saya ini untuk bekerja. Dia sebagai manajer lapangan. Oh iya, bagus itu. Lagi ada kedudukan kan, Bu? Iya. Soalnya saya juga gitu, saya ajak adik saya bekerja di sini juga. Kedudukannya apa, Pak? Kedudukannya? Oh, kedudukannya dia sebagai manajer juga, manajer. Bagus ya. Iya. Jadi kan memang adik harus manajer lah. Gitu Bang ya? Boris. Capek kali aku kerja jadi OB di kantor abang ini. Nggak mau lagi aku. Kok kau masuk? Ini masih ada tamu aku. Oh, maaf, Mbak. Lolo. Sini, Mbak. Lolo, adiknya Bang Boris. Oh, ini adiknya Pak Boris. Katanya manajer. Kok OB? Oh, ini dia juga manajer sebetulnya. Manajer OB. Manajer? OB, Bang. Office boy. Kenapa mungkin OB tadi? Tukang ngangkat, tukang bersihkan. Aku perjelas di depan orang ini. Kata Mama nggak boleh bohong. OB. OB, Mbak. Bisa siangan dikit apa nangisnya? Lah, sedihnya sekarang kok disuruh nangis tar siang. Ya. Hapus dulu air matamu, aku nggak kuat ngeliatnya. Ya, ini masalahnya apa? Aku udah gagal membahagiakan keluarga ini, Mur. Gagal dalam hal apa dulu, Mi? Masa memasak? Masakanmu kenapa? Aku nggak tahu kenapa. Masakanku hari ini keasinan. Wih, breakfastnya Mami yang siapin. Iya dong. Kalau Darmi nggak bisa masak, bukan berarti Mami nggak bisa. Jadi pagi ini kita sarapan sandwich. Untuk Iya. siang kita makan apa, Mami? Roti oles mentega. Terus malamnya, Mi? Roti siram susu. Ya, kok roti-roti mulu sih, Mi? Jadi kita sarapan 3 kali. Pagi, siang, malam. Kok pada protes? Udah, makan aja yang ada. Ini semua gara-gara Darmi. Tapi ya, Mi, kita perhatiin 3 hari belakangan ini, kayaknya Darmi lagi bermasalah deh, Mi. Nah, itu dia. 3 hari yang lalu, piring pecah.
2 hari yang lalu setrikaan gosong. Nah, kemarin malam itu toh mie gorengnya keasinan bingit. Nih, lidah Mami sampai keriting. Udah, Mi. Ayo makan-makan dulu yuk. Dan ingat, kita masih makan roti 2 kali lagi. Seandainya, Mi, ada orang lain yang membuat masakanmu menjadi asin. Artinya bukan salahmu, bukan karena ketedaranmu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Mi? Kamu bener pengen tahu apa yang akan aku lakukan terhadap orang itu? Iya. Aku akan siram orang itu pakai minyak panas. Tuh kan, Darmi bikin ulah lagi. Kenapa, Tomor? Kopi dulu ya kan. Mas Boris sayang. Iya sayang. Kaos kakinya udah laras ganti sama yang baru? Ih, makasih sayang. Soalnya kemarin aromanya itu menusuk jiwa. Bang, ku pakai dulu kaos kaki abang ya, tapi sebelah aja. Yang sebelah masih punya aku. Ya. Patut, wanginya kayak gitu, terus kendor. Tapi teringatnya kok rapi kali kau. Penampilan itu nomor 1 bang, makanya harus rapi. Emangnya Lolo mau kemana? Ya kerja lah kak, masa udah rapi kayak gini mau berenang. Hah? Udah dapat kerjaan kau? Iyalah bang, masa aku tiap hari nyusahin abang? Kerja ini, Lolo ini, bukan kaleng-kaleng. Lolo, Kak Laras ikut senang loh. Selamat ya. Iya kak, makasih. Memangnya perusahaan mana yang menerima model potongan kayak kau gini? Ya kantor abang lah. Mana kok lupa bang ini? Tahu dari mana kau? Karena aku semalam dengerin abang ngomong sama Kak Laras di dalam, dari balik pintu itu. Ngopi. Itu, mak, burung dengar kuping apa? Pagi-pagi ada di Hongkong, siang-siang udah datang aja jam segini Mas Ben. Ini masih jam 6 loh Mas Ben. Apa ndak kebagian? Non Rara itu kan berangkat sekolah jam 6:30. Iya, beta juga merasa terlalu pagi. Cuma beta takut kesiangan begitu. Wih, keren. Ini adalah jiwa calon dokter yang disiplin. Calon dokter yang tidak ingin mengecewakan pasien-pasiennya. Keren. Masih pagi begini, Mas Makmur sudah sarapan belum? Ya belum dong Mas. Ini kan lagi ngelapin mobil, habis itu mandi, habis itu baru sarapan. Ah, pas sekali begitu. Beta habis dari tukang bubur. Suka bubur kasih? Ya suka dong. Bubur itu adalah salah satu makanan kesukaanku. Ya apalagi gratisan. Oke, kalau begitu beta beli 2. Bagaimana Mas Makmur? Mau? Makasih Mas Benny. Makanya di dalam kalau di sini kan gak sopan. Makasih Mas Benny. Mas Makmur, tapi beta beli 2 ya. 1 buat beta sih. Oh, bagaimana nih? Dapat 2 lagi. Lagi Mas Makmur. Lagi Non Rara. Tuh tukang ojeknya udah nungguin di depan. Hah? Tukang ojek? Iya, tukang ojek yang calon dokter itu. Oh, Mas Benny. Iya. Ih, Mas Makmur. Iya. Udah deh. Taruh. Pamit sama Mbak Darmi. Oh iya, berangkat dulu ya Mbak. Dah Mas Makmur. Ya, hati-hati Non. Iya. Ngomong iyanya kok ya telat tuh loh. Kamu tuh kenapa tuh? Pasti lemes banget. Kayak karet makan ayam. Ayam makan karet. Oh iya tuh maksudnya. Biasanya kan semangat. Oh iya, ini mana? Belum sarapan ya? Ini aku ada bubur 2 nih. 1 buat kamu mau nggak? Makan aja sendiri. Oh ya bagus lah, wong aku nawarinnya basa-basi doang. Kenapa sih semua orang di rumah ini pada bikin aku kesel? Aku sebel. Oh, anak kadbral. Iya udah. Jadi, abang mau ngasih aku jadi apa nih di kantor abang nih? Hah? Kau akan kukasih kerjaan jadi... Manajer pasti kan? Kalau dari penampilan bang, nggak diragukan lagi aku jadi manajer. Pak Boris. Duh, Pak
Maaf ya Pak, Miranda datang telat. Soalnya tadi di jalan ada kecelakaan Pak. Kok kecelakaan tadi? Bukan Pak, bukan Miranda yang kecelakaan. Tadi tuh orang lain yang kecelakaan Pak. Terus kenapa? Kok terlambat? Jalanan macet emang? Enggak sih Pak, jalanannya nggak macet sih. Terus kok telat gara-gara kenapa? Itu Pak, tadi Miranda nontonin kecelakaannya dulu. Hele. Kecelakaan kau tonton. Ini, kenalin adik aku, ini si Lolo. Miranda. Terlihat galak, tapi baik hatinya. Kelakuan ningrat, soalan berat lewat tuntas. Sama siapa lagi? Kalau bukan, yang mana memang paling canggih. Mau makan bakmi goreng, bukan berarti harus beli bakmi goreng. Wong aku bisa masak, ngapain harus beli? Alah, iki mantep jos. Rasanya pasti endes, dendes, gulindes, hakdes. Iya. Oke, coba dirasain dulu. Kok cemplang ya? Kurang asin dikit, bentar-bentar tambahin garam. Bawang goreng. Wow, nampaknya enak nih. Miak. Kalau aku ngomong, malah pasti nggak boleh sama Darmi. Cicipi dulu. Wow. Waduh, malah berceceran. Iya kan enggak. Wow. Oh, kuda, suara kuda gimana? Kakak. Begitu kan kerjaannya tiap hari. Cuma makan, tidur, terus main sama anak-anak. Sampai ruangan berantakan. Iya bagus lah, Dio sama Eci kan jadi ada kawannya main. Iya bagus, tapi kan ruangan jadi berantakan. Ya kalau berantakan kayak gini kan tinggal dibereskan aja sayang. Gampang kan? Wih, gampang. Ya udah, beres. Mie goreng Jawa. Aduh. Mie Jawa buatan Darmi, erhut, paling enak. Mendingan dibuatin warung aja biar Darmi jualan. Sorry. Mami bisa. Banyakin ya, banyakin. Citra. Sebentar ya. Nih, tuh. Mana Citra? Wow, banyak nih. Aku juga mau nih. Oh, iya. Oke. Yuk, tuh. Lauknya dimakan. Iya. Iya. Bawang gorengnya kurang. Lo kalau emang bawang gorengnya banyak, tambah lezat, tambah nikmat. Monggo. Bukan itu. Kamu udah ngerasain belum mie gorengnya kayak gimana? Lo ya sudah, Ndoro, semua yang ada di sini lulus sensor semuanya. Gimana rasanya? Waduh, Ndoro lah yo enak, endes, dendes, gulindes, hakdes. Oh iya. Kalau nggak enak gimana? Waduh, Mbak Rara, walaupun itu impossible, tapi kalau ini misalnya ini nggak enak, saya bakal ngabisin semuanya. Bener ya? Yuk, mana pernah saya bohong sih, Mbak Citra? Coba. Ini beneran? Bener, ayo coba. Alah kok minta bukti, malah ngetes loh. Lah ya masakan Darmi itu ya pasti enak. Mana pernah Darmi masak nggak enak? Masuk Darmi masak nggak enak? Loh,
Doro, lu kok asin, Doro? Itu dia. Ada apa sih dengan kamu belakangan ini? Udah, nih, masuk ke dapur, habisin mie gorengnya. Dan mulai hari ini kamu nggak boleh masak. Apa? Lah kalau saya nggak masak terus saya kerja apa, Doro? Boh, sakarmu. Ayo, Tapi, Doro. Heads, masuk. Aduh, nasibku kok kayak nasibnya bawang putih ya? Mas Boris, mending kamu ajak Lolo kerja deh di kantor kamu. Aduh, kayak mana ya? Sebenarnya sih ada lowongan di kantor aku. Dari kemarin belum dapat juga. Ya udah, ajak Lolo aja. Ah, nggak enak aku nanti disangka orang pula KKN. Masa ngajak adik kerja di kantor sendiri? Enggak lah Mas, itu wajar kok ngajak saudara kerja di satu kantor. Gimana ya? Wajar itu? Iya. Ya udahlah. Mulai besok aku ajak dia kerja ya. Mantap. Bang Boris mau ngajak aku kerja di kantornya. Cewek-cewek di sana pasti cantik-cantik. Lolo, lagi ngapain? Lagi nguping ya? Ih, nggak baik atau nguping pembicaraan orang. Ini Bang Boris lagi ngomongin Mbak Sus. Mbak Sus ini harus dengar gawat. Ah, masa sih? Iya. Mana? Udah dengerin dulu. Ibu. Kamu ngapain Mbak Sus? Kau nguping ya? Enggak, Pak, bukan saya. Bang Lolok. Mana? Perasaan semua udah pas. Kok tahu-tahu bisa keasinan kayak gitu loh. Lelah kenopo iki. Darmi. Kenapa kamu Darmi? Darmi, kamu kenapa tuh pagi-pagi ya kok udah nangis? Firda, ini tolong ntar titipin ke Pak Johan ya. Iya, kasih. Mbak, permisi. Iya, ada yang bisa dibantu, Mbak? Saya mau melamar pekerjaan. Melamar kerja? Tapi Mbak, lowongan kerjanya udah ditutup. Lah kalau ditutup ya coba dibuka lagi. Ambok segala sesuatu tuh dibikin simpel. Iya Mbak, tapi masalahnya kita udah menemukan orang yang dibutuhkan. Aduh, kalau gitu coba gini aja deh. Mbak bilang sama Pak Boris kalau saya tuh datang mau melamar pekerjaan. Saya sama Pak Boris tuh udah kenal baik. Awang saya sama Pak Boris tuh gini banget toh Mbak. Aduh, sebenarnya Mbak ini siapa ya? Aduh, pokoknya saya mau ketemu Pak Boris. Mbaknya kesuwen. Mbak, mana sih Mbak? Aku. Iya kamu. Aku. Iya kamu Mbak. Jangan main nyelonong-nyelonong aja dong. Masa sih aku nyelonong begitu? Baru sehari kerja kau. Udah nggak betul terus kerjaanmu. Dikasih kerjaan nggak pernah beres. Bisanya cuma protes. Dari dulu memang selalu bikin ulah kau. Nggak pernah berubah. Mana aku mau berubah bang? Abang pun tega kali sama aku. Abang direktur, adek yang jadi OB. Coba abang pikir. Nggak ada sayang-sayangnya abang sama aku, cobalah. Justru aku sayang sama kau. Supaya kau nggak manja. Biar kau rasakan gimana susahnya cari kerja di Jakarta itu. Aku pernah hidup susah di Jakarta. Kalau mental lembek kayak gini nggak akan pernah bisa sukses di Jakarta. Udahlah bang, aku balik aja lah ke rumah. Daripada ngerepotin abang di sini. Tebel kali bang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kau karena aku pecat harus kasih pesangon. Ah. Kali bang. Oke lah bang kalau kayak gitu. Baliklah aku ya. Ya udah balik ke sana. Hati-hati kau ya. Ya. Kau nggak jadi peluk abang? Wangi kali badanmu, nggak sanggup aku. Nggak enak ya bang. Mungkin lagi di jalan kali Mi, lagi naik ojek. Aduh, lawang mami itu cuma nyuruh dia ke warung deket sini aja kok masa naik ojek. Lagian Darmi itu orangnya medit. Dia pasti berpikir daripada naik motor ojek, mendingan dia jalan kaki. Jadi bagaimana? Kita mau makan apa? Papi sudah lapar. Ya udah,
Mami masak darurat goreng telur. Nah, gitu dong Mi dari tadi. Ambilin telurnya, Ra. Mi, tempat telurnya di mana ya? Ah, gini nih, kalau anak perempuan gak pernah masuk dapur. Memang Mami tahu telurnya di mana? Di mana, Pi? Mbak Darmi yakin mau bekerja di sini? Nggih Pak, saya sudah memantapkan hati saya untuk kerja di sini. Habis kerja di rumah Nurong Mami, aduh, sebagai pembantu tak dianggap. Saya hanya mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Kok perasaan omonganmu tadi kayak lagu? Omongan siapa Pak? Omonganmu. Saya? Iya kau. Saya? Iya. Masuk sih saya begitu? Udah. Pokoknya Mbak Darmi mulai hari ini bisa langsung bekerja, meneruskan pekerjaannya Lolo. Nggih Pak, matur nuwun sangat. Miranda, tolong kau buatkan kontrak kerjanya Mbak Darmi ya. Baik Pak, buat menggantikan posisinya Bang Lolo kan Pak? Iya, gantiin Lolo. Apa? Saya menggantikan posisinya Mas Lolo? Berarti saya diangkat adik sama Pak Boris? Dia akan jadi adik. Maksud kau? Lo kan tadi katanya menggantikan posisinya Mas Lolo. Mas Lolo itu kan posisinya adiknya Pak Boris. Lah kalau saya menggantikan posisinya Mas Lolo, berarti saya itu diangkat menjadi adiknya Pak Boris. Gitu. Maksud aku jadi office boy, Darmi. Oh, office girl. Office, Gara-gara Darmi semua jadi kacau. Iya nih Mi, Kak Darmi kenapa sih? Kayaknya ada sesuatu gitu deh Mi. Gak tahu tuh. Ya, mungkin juga kita ada salahnya. Darmi sudah berbuat yang terbaik buat kita, tapi hanya gara-gara satu kesalahan, kita hukum dia tidak boleh masak. Akhirnya kita juga kan yang repot. Iya juga sih. Hey, hai Citra. Cit. Ya Mi. Cit. Kamu keluar ke? Beli gitu loh. Beli apa kayak makanan buat kita semua? Ya ampun Mami. Baru juga sampai. Citra kan capek Mi. Lagian kalau udah di rumah tuh malas keluar lagi tau nggak? Nih. Sana Nak, cepet beli. Loh, kok Rara sih Mbak? Rara kan nggak bisa nyetir Mbak. Ya sudah. Bagaimana kalau kita makan di luar? Nah, kalau itu Rara setuju. Yuk berangkat yuk. Yuk, Citra yang anterin. Cit. Katanya capek. Katanya kalau udah nyampe rumah gak mau keluar lagi. Ini kok malah mau nganterin. Halo, Lara sayang. Iya, aku mau ngasih tahu kau kalau si Lolo hari ini mau balik ke Medan. Loh, kenapa? Dia nggak jadi kerja di kantor kamu? Jadi kerja di kantorku, tapi cuman setengah hari masa baktinya. Gak kuat dia, nyerah dia. Oh, ya udahlah. Mungkin itu udah jadi keputusan Lolo. Terus sekarang kamu buka lowongan lagi dong? Iya, aku buka lowongan lagi, tapi langsung diisi sama Darmi. Darmi gantiin Lolo. Darmi? Iya, Lara sayang. Darmi sekarang kerja di sini. Pak, monggo diminum kopinya. Bentar sayang. Iya. Mantap kali kopi bikinanmu Darmi. Mantap Pak. Iya. Jadi enak mana sama kopi bikinannya Bu Laras? Enak punya kau lah. Enak kopi bikinan saya Pak. Iya. Lolo, manajer di kantor Bang Boris. Gila aku manajer. Lah jadi kalau nggak manajer jadi aku Bang. OB, office boy. Adiknya seorang direktur jadi OB. Nggak pantas Bang. Nangis. Biasa habis nangis pura-pura pingsan. Bu, sebetulnya Bang Lolok itu kerja jadi apa sih Bu di kantor Pak Boris? Jadi OB, Mbak Sus. OB itu apa ya Bu? OB itu office boy. Oh, office boy. Bahasa Inggris ya Bu? Iya, office itu kantor dan boy itu laki-laki. Kata Pak Boris dong, laki-laki di kantor. Ngelamun aja nih Bang Lolok. Selamat ya Bang.
Ini hari pertama abang lolos kerja di sini. Mas, tolong bikinin kopi satu sama teh chai satu ya. Ntar kalau udah jadi, tolong anterin ke meja saya. Oh, siap Pak. Iya Pak. Tunggu ya. Ya. Makasih. Ya. Kali dia nyuruh-nyuruh aku. Nggak tahu dia aku siapa di sini. Hah? Loh, Bang Olox. Kan abang di sini kan OB. Ya tugasnya tuh kalau nggak bikin minuman, bersih-bersih kantor. Ya begitulah. Ah, nggak mau aku. Nggak mau aku disuruh-suruh kayak gitu. Udah kau aja yang buat kopi sana. Loh, kan bukan tugas saya, Bang. Nih, Jalu. Kita sama kau ya. Majikan kau siapa? Pak Boris. Aku ini siapa? Adiknya Pak Boris. Jadi, aku ini adiknya majikan kau. Aku ini punya hak nyuruh-nyuruh kau. Ngerti kau? Udah, kau buat cepet kopi itu. Jangan lama. Ya, Bang. Iya, jangan di sini aja lah kau. Iya, ini mau jalan, Bang. Nyuruh, Bang. Beberapa hari ini tuh aku kenapa tuh ya? Kok kerja kok nggak pernah bener. Kok ketiban apak terus. Aduh, padahal nggak ada firasat apa-apa loh ya. Nggak mimpi apa-apa juga. Lelakone ngur. Nggih, Ndoro? Darmi. Nggih. Mi, buat makan siang nanti, Mami mau sayur asam dan ayam goreng sambal hijau, ya? Matur nuwun, Ndoro. Matur nuwun karena saya diberi kepercayaan buat masak lagi. Bangun. Yang nyuruh kamu masak tuh siapa toh? Lah itu tadi. Aku tuh mau nyuruh kamu beliin makanan di warungnya Bu Parmi di perempatan situ, ya? Lah kok bukan saya aja tuh, Ndoro, yang masak? Eits, rasa asin dari makananmu yang kemarin itu belum hilang-hilang dari lidah saya. Terus sekarang saya mau minta kamu masak lagi. Eits, no way. Pelan-pelan kau, jangan tumpah. Iya, Bang. Sini, aku yang bawa. Sini, biar saja yang bawa. Udah aku aja yang bawa, itu ada abang aku. Pak, ini kopinya Pak. Ini tehnya Pak. Oh, buat Bu Dewi. Oke. Ini Bu, tehnya ya. Nah, gitu kerja yang rajin, jangan malas-malasan. Iyalah, nggak mungkin aku mau cawain abangnya kan, buat malu abang sendiri ya kan. Silakan minum Pak. Bu. Kopi apaan kayak gini? Udah encer, gak manis lagi. Bisa kasih bikin kopi. Iya nih, wah nggak bener. Saya mau kebanyakan gula. Mau bikin orang diabetes. Sebenarnya kau bikin kopi sama teh aja nggak lulus kau. Bukan aku yang buat Bang, si Jalu. Iya, Pak. Maaf yang bikin kopi saya, bukan Bang Lolo. Lolo, Jalu itu supir, bukan OB. Dil, kamu lagi sibuk ndak? Iya Mbak Darmi, nggak lagi sibuk kok. Kenapa tuh Mbak Darmi? Gini loh, Dil. Aku rasanya udah nggak berharga lagi ya di rumah ini. Kenapa tuh Mbak Darmi? Sekarang gini loh, aku udah nggak dikasih kepercayaan sama Ndoro Mami lagi buat masak. Kamu kan tahu, sebagai asisten rumah tangga, dipercaya sama majikan buat masak itu adalah sebuah pride, sebuah bentuk appreciation yang tersendiri untuk kaum kita-kita ini. Lah kok sekarang tuh aku nggak dibolehin masak. Saya jajan mbok pikir toh, nek misalnya kedaden yang uripku iki lelakone kedaden yang awakmu, yo kowe meh ngopo? Jal, mikiro Jal. Apa sih bakal mbok lakoke? Gimana? Kamu sedih kan? Kamu bingung kan? Aduh Mbak Darmi, aku teh juga ikut bingung. Kamu bingung mikirin aku? Bingung sama bahasanya Mbak Darmi. Semi, tak kira bingung mikirin nasibku. Gini aja Mbak Darmi, gimana kalau Mbak Darmi itu cari kerjaan lain? Apa? Nyari kerja di tempat lain? Lah dipikir nyari kerja di tempat lain tuh gampang, susah Dila.
coba Mbak Darmi ngelamar kerja di kantornya Pak Boris. Karena setahu aku teh kantornya Pak Boris lagi buka lowongan. Hah? Bener? Serius? Oh, yaudah kalau gitu sehabis aku ngentasi pemean, aku tak kesana mempersiapkan lamaran. Oke. Wow. Wih, kamu mau dilamar? Wih, akhirnya ada juga pria yang mau kamu bohongi. Aduh, kok jadi mangkok? Mbak Darmi nih. Kayaknya si Jalu ini lagi deketin si Miranda ini. Aku nggak boleh kalah ini. Aku ini kan adiknya direktur.